Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, menyembah Allah kita, karena Dia juru selamat dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia.
Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini kami menghampiri Engkau, bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi hidup kami, sehingga kami boleh ada kembali dalam bait-Mu. Engkau tahu setiap hati-hati kami. Kami punya kerinduan Tuhan untuk bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang besar, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami mau menyanyi, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan suara-Mu. Untuk itu Tuhan, kami undang kehadiran daripada kuasa Roh Kudus di tengah kami. Urapilah pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Biarlah semua ada di dalam pengurapan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga sidang jemaat terberkati Tuhan. Sidang jemaat boleh dipuaskan, jiwa mereka dipuaskan oleh kesukaan yang datang daripada Engkau. Terima kasih, kami percaya Bapa di surga, tidak ada kuasa lain di tempat ini melainkan hanya kuasa Allah yang maha tinggi yang menguasai pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang Kau tolong saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam perjalanan, lingkupi mereka, pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini bersama kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau angkat pujian, oh muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
mengagungkan Allah kita yang hidup untuk sekarang dan selama-lamanya. Kita sambung dengan pujian. Dia sangat baik. kebaikan Tuhan selalu ada di sepanjang musim kehidupan kita. Saya buka ruang kesaksian, kalau ada yang ingin bersaksi saya persilakan.
Kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman-Nya yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kita. Kita angkat pujian tak terbatas. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kuasamu tak terduga, caramu kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, Tak terduga jalan-jalan, terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita
Nanti saya minta dengan hormat Ibu Leli untuk berdoa. Haleluya, glory Tuhan. Benar sekali Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Dan dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkaulah yang menjadi andalan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Di segala musim hidup kami Tuhan, Engkau beracara Tuhan. Engkau memiliki agenda Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami Tuhan. Bahkan Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan kekerasan hati Tuhan, jamah Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah sikap hati kami Tuhan. Yang datang dengan luka Tuhan, jamah Tuhan, lawat Tuhan, sembuhkan Tuhan, babat. Biarlah Tuhan lembutkan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang sebentar akan kami terima boleh masuk hidup, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu yang agung Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah firman itu dimateraikan dalam hati kami Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi terang, menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan Kau sebentar lagi akan memberikan kebenaran firman-Mu, mewartakannya bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan sudah ada dalam hidupnya Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan dengan puji-pujian,
Tuhan berkati Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, pelayanannya Tuhan. Tambahkan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini dan saya berharap saudara tetap bahagia karena hari-hari ini kita melewati tahun politik ya. Kita sudah melakukan pemilihan umum dan tinggal menunggu pengumuman siapa yang akan dilantik jadi presiden ya. Tetapi dari hasil quick count saudara kira-kira udah tahu ya siapa yang bakal dilantik. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai teladan peristiwa di salib. Ya. Tentang teladan apa yang diberikan atau pesan apa yang diberikan melalui peristiwa salib. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan melalui peristiwa yang terjadi di salib. Di sana kepotong nih. Di sana salie, di salie. B-nya ketopotong. Ya. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari atau mengingat hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung dan akan diteruskan dalam ibadah Paskah ya. Nah, hari ini sebentar kita juga akan menerima perjamuan Tuhan. Itu tidak terlepas berbicara mengenai kita mengingat tentang kematian Yesus di kayu salib. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang apa yang menjadi teladan buat kita, apa pesannya, apa pelajaran yang kita dapatkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagai ayat pemula kita akan buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, ayat itu berkata begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Dalam keadaan sebagai manusia, artinya Yesus Allah kita, dia pernah menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia sudah merendahkan dirinya. Ya. Dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya. Saya tidak akan berbicara mengenai kerendahan diri daripada Yesus karena itu memang contoh yang baku ya, yang tidak bisa dirubah-rubah. Kerendahan Yesus itu dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia menjadi yang terendah-rendahnya. Nah, tentu secara tidak langsung dia juga mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap harus berada dalam kerendahan hati. Ya. Kita harus berada dalam kerendahan hati. Saya selalu ingat kalau bicara tentang kerendahan bahwa orang yang merendah itu akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Ya. Sedikit mengingat tentang capres. Ya. Saudara masih ingat Bapak Prabowo pernah dihantam dengan berbagai pertanyaan tentang HAM, ya, tentang
keamanan, dan akhirnya diberikan penilaian buat Pak Prabowo. Ada yang mengikuti? Ada yang mengikuti ya? Waduh, kayak Praroro ya. Bapak Ganjar kasih nilai berapa? Berapa? 5. Kalau Pak Anies 11. Ya. Kecil banget ya. Kita punya, padahal akhirnya menang. Ya. Dia dikasih nilai 5 dan dikasih nilai 11. Ya. Ini di luar konteks, tolong ditutup dulu ini. Ya. Coba kita buka Ayub 5 ayat 11. Apa isinya? Karena Prabowo dikasih nilai 5 dan 11. Coba kita buka Ayub 5 ayat 11. Kita baca, ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ya. Jadi saudara-saudara, orang kalau direndahkan, ya, dan dia tetap rendah hati, Tuhan akan angkat tinggi-tinggi. Ya. Begitu juga dalam hidup kita. Ya. Mungkin orang nilai kecil sama kita, kita nggak ada nilainya, nggak ada harganya, ya, nggak usah protes. Ya. Saya lihat waktu Pak Prabowo debat presiden, mukanya tuh kayak mau nangis. Dikasih nilai 5 dan 11 dari 100. Ya. Dia bilang, saya sekolah di Jerman, saya sekolah di London, belum pernah ada nilai segitu. Ya. Tapi kalau kita baca Ayub 5 ayat 11, ia menempatkan orang yang hina itu pada derajat yang tinggi. Ya. Justru orang yang meninggikan diri, yang menganggap cuma nilai 11, direndahkan. Ya. Nah, kita sekarang kembali ke tema kita. Yesus, dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Maka dari peristiwa kematian Yesus di kayu salib, kita akan melihat yang pertama, kenapa tidak mau dia? Ya. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam peristiwa salib, ya. Habis baterai kali, Bet. Ya, yang pertama, salib bicara tentang kesetiaan. Ya. Allah kita di dalam Yesus, dia sudah membuktikan, ya, ketika dia diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, dia sudah setia dan setia sampai mati. Ya. Ini adalah pelajaran yang kita harus ambil. Ya, setelah Tuhan menyelamatkan kita, kita juga mau setia sampai mati. Ya, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, ya, dalam hidup kita, kita mau setia sampai mati. Ya. Sebab teladan kita adalah Yesus. Ya. Salib bicara tentang kesetiaan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, sekalipun kita tidak setia, dia, Yesus, tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi karakter Yesus adalah setia, saudara-saudara. Ya. Sekalipun kita tidak setia, dia akan tetap setia. Ya. Jadi lebih baik kita ikut Yesus, kita lebih baik kita setia
sama seperti Yesus. Ya. Dia tetap akan setia. Ya. Mau kita membelot, dia akan tetap setia, saudara-saudara. Ya. Kita bersyukur mempunyai Allah yang setia, dan dia sudah buktikan. Ya, dia setia sampai mati di kayu salib. Ya. Berikutnya dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Berapa banyak saya mendengar kesaksian dari saudara yang orang berusaha mau berbuat jahat kepada saudara. Tetapi Tuhan kita, dia setia. Ya. Dia tidak membiarkan orang melakukan kejahatan kepada kita. Ya. Dia setia. Ya. Dan dia selalu memberikan kekuatan, ya, di dalam hati kita. Ya. Saya jadi teringat peristiwa Yusuf. Ya. Sebelum dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, Yusuf itu berulang-ulang kali dijahati oleh kakak-kakaknya, ya, dibuang ke sumur, dijual, dimasukkan ke penjara, difitnah. Tapi Yusuf dia tetap pada visinya, ya. Dia tetap tidak melawan, ya. Dia tahu, saudara-saudara, Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Dan Tuhan memelihara Yusuf sehingga pada akhirnya dia diangkat, ya. Dia diangkat. Jadi kesetiaan itu membuat saudara dan saya dipromosikan oleh Tuhan. Kalau kita setia, dia akan angkat kita. Ya. Tanpa kita gembar-gembor, Tuhan akan angkat kita kalau kita setia. Ya. Saya mengambil kesimpulan dalam beberapa kata setia, ya. Teladan tentang kesetiaan ini, ya. Kita harus setia kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, lihat baik-baik, setia kepada pasangan. Ya. Dan setialah sampai mati. Ya. Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat tentang kenapa kita harus setia kepada pasangan, ya. Di samping kita setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada pasangan, karena kehidupan suami istri itu digambarkan seperti Yesus dan jemaat, ya. Seperti Yesus dan jemaat, ya. Kita tutup dulu ini, kita buka beberapa referensi dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus 5 ayat 24, ya. Jadi yang pertama kita setia kepada Tuhan, yang kedua, ya, karena sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya harus juga memesankan ini kepada jemaat Tuhan, kita harus setia kepada pasangan. Efesus 5 ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya, perhatikan, ya, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Jadi gambarannya antara jemaat dengan Kristus itu seperti istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Berikutnya dalam ayat yang ke-25. Dalam ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu. Ini biasanya di pernikahan ini. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya
baginya. Ya. Kasih suami kepada istri digambarkan seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan nyawanya. Artinya sampai mati. Ya, mengasihi istrinya sampai mati, sampai menyerahkan nyawanya. Ya. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita teladan supaya kita setia. Ya. Wahyu 2 ayat 10. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ini juga bicara tentang kesetiaan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita setia sampai mati, ya, terutama kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga kepada sesama, ya, kepada pasangan kita setia, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ya. Pelajaran yang luar biasa tentang kesetiaan ini. Ya. Saudara, kalau saudara bekerja juga ya setia terhadap perusahaan, ya. Setia. Ya. Maka Tuhan akan memperhatikan kita. Ya. Saya percaya saudara-saudara bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kenapa? Kesetiaan antara jemaat dengan Kristus itu dihubungkan dengan kehidupan suami dan istri. Ya, ini adalah merupakan rahasia kata Paulus. Ya, rahasia yang dibukakan buat kita. Ya, tadi di Efesus 5, coba Efesus 5 lagi. Saya masih ingin melanjutkan kenapa Kristus dengan jemaat seperti suami dan istri, ya, seperti Kristus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Di Efesus 5 ayat 32, ya, Efesus 5 ayat yang ke-32, rahasia ini besar. Ya. Jadi bicara tentang kesetiaan ini merupakan rahasia yang besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Ya. Kita harus setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita kembali kepada laptop kita. Ya, itu yang pertama. Salib bicara tentang kesetiaan. Ya. Dia setia sampai mati di kayu salib. Lalu yang kedua, ya, yang kedua salib bicara tentang darah ketebusan. Di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau dalam hukum Taurat, ya, dalam perjanjian lama, semua itu harus disucikan dengan darah. Perabot yang ada di dalam rumah Allah atau bait Allah itu harus dipercik dengan darah. Tanpa ada darah binatang, ya, dalam perjanjian lama, maka tidak akan ada pengampunan, ya. Tidak ada
penyucian. Nah, begitu juga kita di dalam perjanjian baru, saudara dan saya yang hidup dalam Kristus sekarang, ya. Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Jadi oleh darah kita mendapatkan pengampunan. Kalau dulu perjanjian lama segala sesuatu harus disucikan dengan darah. Darahnya darah binatang, ya. Harus ada korban darah binatang untuk menyucikan semua perabot yang ada di dalam bait Allah. Ya. Tetapi sekarang saudara dan saya kita tidak butuh darah binatang. Tetapi oleh darah Yesus yang dulu hubungan kita jauh dengan Tuhan, sekarang menjadi dekat. Ya. Darah ini yang membuat saudara dan saya jadi dekat dengan Tuhan. Nah, pesan apa di dalam darah ini? Ya, tadi dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Nah, melalui darah Yesus, saudara dan saya yang dulu jauh didekatkan, dan supaya apa? Saudara dibenarkan. Ya. Oleh darah Yesus Kristus kita dibenarkan supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya. Itu pesan yang kita dapat dari kata darah ketebusan itu. Supaya saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Ya. Tuhan hapuskan kehidupan kita yang lama, Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu dalam kebenaran. Ya. Dalam darah bicara tentang kebenaran. Lalu yang kedua, darah juga bicara tentang pengampunan. Ya. Oleh pengorbanan Yesus, ya. Kalau di dalam perjanjian lama tanpa darah tidak ada pengampunan. Di dalam Kristus oleh darah Yesus kita ada pengampunan, ya. Jadi pesan yang kedua lewat darah ketebusan itu Tuhan inginkan agar kita hidup dalam kebenaran dan hidup bisa mengampuni orang lain, ya, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, ya, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan ingin kita juga bisa mengampuni orang lain, ya. Jangan pernah tunda, ya. Apapun juga, ya, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan pernah kita menunda untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan kita menunda-nunda untuk mengampuni sesama kita. Kalau ada sesama kita yang mungkin menyakiti kita, ya, kita lekas mengampuni. Ya. Jangan tunda-tunda. Ya, karena itu pesan Tuhan berbicara mengenai darah. Ya. Kita tahu bahwa ketika Yesus dianiaya, ya, darahnya, ya, ketika dia dicemeti dengan cemeti yang bercabang 3, ya, dan Yesus dipukul 40 kurang 1, ya, dengan 3 cabang ini, ya, itu berdarah-darah, ya, itu berdarah-darah. Supaya apa? Supaya saudara hidup dalam kebenaran, ya.
Dia lakukan itu supaya saudara dan saya ganti kehidupan kita. Dari kehidupan dosa kepada hidup kebenaran. Dan dia lakukan itu sampai mati di kayu salib. Ya, sampai dia ditombak. Ya. Apa yang Yesus katakan? Ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Ya. Di sana dia mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jangan suka menunda untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Ini pelajaran yang kita bisa dapat. Dan kita tahu, ya saya tidak membaca ayat itu, tetapi ada ayat yang berkata bahwa oleh bilur-bilurnya sakit kita disembuhkan. Ya. Segala sakit kita, ya, oleh bilur-bilurnya. Ketika Yesus dicemeti oleh bilur-bilurnya, maka sakit penyakit kita disembuhkan. Ya, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Nah, saya ingin gabungkan ini antara kebenaran dan pengampunan. Ya. Kalau kita ingin alami mujizat dalam hidup, ya, kalau kita ingin alami mujizat, hiduplah dalam kebenaran dan pengampunan. Ya. Kedua hal inilah mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita tidak menyimpan akar pahit, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka mujizat itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Mujizat akan dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan melihat ada kebenaran dan pengampunan. Ya, karena itulah yang dia teladani. Ya. Pelajaran yang dia berikan kepada kita, kenapa dia harus menumpahkan darah. Ya. Darah ketebusan supaya kita dibenarkan. Ya. Saya selalu kasih contoh, kalau 5 kali 5 saudara tulis 10, ya, maka itu salah. Bukan saudara tulis 10 lalu Tuhan bilang, oh karena dia sudah percaya Yesus dibenarkan. Bukan seperti itu. Ya. 5 kali 5, saudara misalnya isi 10, dihapus 10-nya. Ya. Yang salah itu dihapus, diganti dengan berapa saudara? 25. Ya. 5 kali 5 itu 25. Kalau saudara isi 10, dihapus. Jadi kesalahan kita itu dihapus. Bukan biar salah tetap dibenarkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Ya. Jadi yang salah dihapus. Ya, makanya ada istilah juga bahwa darah Yesus itu menghapus segala dosa. Ya, jadi dosa kita dihapus supaya kita ganti dengan hidup dalam kebenaran. Dulu kita hamba dosa, ya, kita tunduk kepada dosa. Sekarang kita ganti menjadi hamba kebenaran. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan mau mengampuni sesamanya, ya, mengampuni siapapun seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, maka mujizat itu akan terjadi. Ya, kita tutup dulu Albert, siapa? Andre. Kita kenapa jadi Albert ya? Kayaknya Albert udah dewasa banget nih. Ya, kita buka coba Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Ya, jadi di sana ada pelajaran yang kita dapatkan dari Yakobus 5 ayat yang ke-16. Hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Ya. Kalau ada kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Ya. Ada kesalahan kita minta ampun. Ya, belajar minta ampun. Dan kalau ada orang yang minta ampun sama kita, kita belajar legowo untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Ya, kita kembali lagi ke itu yang kedua, ya. Salib bicara tentang darah ketebusan. Oh, setiap pindah dia agak lama. Ya, lalu yang ketiga, salib bicara tentang korban atau pengorbanan. Ya. Salib bicara tentang korban atau pengorbanan. Kita buka ayatnya dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Dia sedang memberikan teladan contoh kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan, ya, seperti Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Ya. Jadi Yesus membawa dirinya itu sebagai persembahan, sebagai korban, ya, yang harum bagi Allah. Ya. Tuhan ingin agar kita sebagai orang-orang percaya, kita membawa hidup kita berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Bukan karena minyak wangi yang mahal, tetapi karena hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah merupakan persembahan yang harum di hadapan Allah. Ketika kehidupan kita memancarkan karakter Kristus, ya. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Ya. Ketika kita memancarkan karakter Kristus, maka hidup kita seperti persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Ya. Yesus dia mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Ya. Kenapa salib bicara tentang korban? Ya. Salib ya ada dua palang, ya, yaitu vertikal dan horizontal, ya, yang lurus ke atas dan ke samping. Ya, itulah bentuk salib. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui bentuk salib itu? Ya, Tuhan ingin agar kita sebagai orang-orang percaya, yang pertama kita mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita ada salib di belakangnya. Kalau saudara perhatikan dari sini ke sini, dengan dari sini ke sini panjang mana, saudara? Panjang yang dari atas ke bawah. Ya, kenapa dia lebih panjang? Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin, saudara-saudara. Kita mengasihi sesama betul, ya, tetapi mengasihi Tuhan harus lebih dari segalanya. Ya.
Makanya ada ayat yang berkata, kalau kamu demi aku meninggalkan keluargamu, sanak saudaramu, maka aku akan menggantikan berkali-kali lipat. Ya. Kalau karena mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, ya, Tuhan bukan hanya memberkati saudara, karena kita sama seperti sudah berkorban. Ya. Nah, pesan yang dia berikan melalui Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga ajarkan untuk kita berkorban, ya, hidup mengorbankan apa yang Tuhan kasih sama kita, Tuhan beri kepada kita untuk kita membantu, ya, memberikan bantuan, ya. Itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Kayaknya berat banget, nggak ada yang amin ini. Ya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka saya percaya kita juga akan bisa mengasihi sesama. Ada akhirnya yang amin, ya. Ya. Pesan yang kita bisa ambil di sini adalah kita berbuat baik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan juga kita berbuat baik untuk sesama, itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Saya mau khotbah ini, saudara-saudara. Pagi-pagi saya dapat WA dari keluarga, Pak D, bantu doa, anak saya mau menikah. Ya. Kita tahu kan tujuannya apa kalau sudah minta doa restu, gitu. Ya, pasti angpau kan. Saya baru mau bilang tentang kita hidup, Yesus memberikan teladan, memberikan contoh. Dia mengorbankan dirinya, ya, untuk orang lain. Ya. Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan hidup kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Dia sedang memberikan contoh kepada kita, supaya kita jangan lupa. Ya. Karena kadang-kadang sifat manusia itu lupa. Ya. Jangan kamu lupa berbuat baik. Ya. Memang bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan inginkan kita berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya. Korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Sebentar lagi kita mau Paskah, ya. Kita rencana mau ibadah di luar, ya. Artinya bukan di tempat ini. Apa yang selalu menjadi kendala adalah yang pertama waktu, yang kedua tentang keuangan. Karena kalau kita bikin acara di luar, artinya kita ada biaya lebih dari biasanya. Ya. Kita mesti nginep, kita mesti makan di sana, ya. Apalagi ada sate apa, Pak Epi. Itu rupanya tempat yang saya dibawa sama Pak Awan Datu. Ya, saya pernah dibawa ke situ sama Pak Awan Datu, memang enak satenya. Ya, jadi ada pengeluaran lebih
dari biasanya kalau kita bikin Paskah di sini. Ya. Nah, salah satu hasil rapat kita akan lakukan investasi, ya, atau janji iman. Biasanya kita mengenal dengan janji iman. Supaya apa? Supaya terjadi subsidi silang. Membantu, memberikan bantuan. Ini jangan lupa katanya. Ya, kata Ibrani 13, jangan kamu lupa berbuat baik. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah tetap harus semangat. Ya, jadi kita bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kita merayakan, mengingat, memperingati hari kematian Yesus. Sebagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya buat saudara dan saya, kita juga mau belajar berkorban. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara bahwa Allah kita dia sudah memberkati kita. Ya. Minggu lalu saya sudah bilang bahwa Tuhan kalau memberkati kita, Dia ingin supaya kita menjadi berkat. Ya, supaya kita menjadi berkat. Nah, pagi hari ini kita akan menerima perjamuan Tuhan. Ingat 3 perkara yang Tuhan ajarkan melalui kematiannya di kayu salib. Teladan yang Tuhan berikan melalui peristiwa di salib. Yang pertama adalah Tuhan ajarkan supaya kita setia sampai mati. Ya. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada, kalau saudara bekerja, kepada perusahaan di mana saudara bekerja. Ya, setia. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Kalau Yesus sudah setia sampai mati, apa balasan kita? Balasan kita adalah kita juga mau setia sampai mati. Lalu yang kedua, tadi berbicara pesan mengenai darah. Di dalam darah ada pengampunan dosa. Dalam darah saudara dan saya dihapuskan dosa-dosa kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya. Teladan yang kedua adalah kita hidup dalam kebenaran dan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu yang ketiga, peristiwa salib mengajarkan kita untuk kita berkorban. Ya, sama seperti Yesus, Dia sudah berkorban. Ya, tadi dalam ayat yang kedua dari Efesus 5, hiduplah di dalam kasih. Ya. Antara kasih dan korban itu selalu kalau ada kasih pasti dia rela berkorban. Ya. Dia tidak bisa dipisahkan. Orang yang ada kasih dia pasti ada korban. Ya, menjadi korban. Sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan, ya, dan korban yang berbau harum. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu adalah seperti gambaran salib tadi, ya. Tetap kepada Tuhan harus lebih besar, lebih panjang, ya, lebih dari kepada sesama. Tapi kalau kita lakukan, kita praktekkan bentuk salib itu, mengasihi Tuhan, ya, makanya itulah menjadi ringkasan dari 10 hukum Tuhan, ya, disingkat, diringkas, ya, menjadi satu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, ya.
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan ingin orang lain ikut merasakan berkat-Nya. Sebagaimana Tuhan memberikan sukacita kepada kita, Tuhan mau juga orang lain sesama kita, dia mengalami sukacita yang sama. Ya, sehingga dalam kita merayakan atau memperingati Jumat Agung, hari pengorbanan Yesus, kita sudah belajar dari sebentar. Ya, kita akan investasi buat pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan menaruh benih kasih buat pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya itu adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Saya sudah diingatkan lagi, jangan lupa. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Mari kita bangkit berdiri.